Hubungan Ekbis Australia-Indonesia, sebuah tinjauan. Tahun 2015 menjadi tahun cukup sibuk bagi kalangan pemerintah dan korporat untuk lebih memperkokoh hubungan Ekbis atau ekonomi dan bisnis antara Australia dan Indonesia. Beragam acara untuk mempromosikan investasi dan perdagangan dalam lingkup nasional gencar diselenggarakan baik di Australia maupun Indonesia sepanjang tahun yang baru berlalu tersebut. Sekitar pertengahan November, pertemuan puncak antar para petinggi pemerintahan dan dunia usaha Australia-Indonesia bertajuk Indonesia Business Summit 2015 diadakan di National Convention Center, Canberra. Sebelumnya, dalam bulan Agustus, BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menggelar forum bisnis secara maraton selama 2 hari masing-masing di Melbourne dan Sydney dengan tujuan meyakinkan kalangan usaha Australia untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Dalam bulan September, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga sempat berkunjung langsung ke Victoria dalam rangka peningkatan hubungan Ekbis pada tingkat provinsi atau state, yakni antara Yogyakarta dan Victoria. Pihak Indonesia melalui Deputi Kepala BKPM Bidang Promosi Penanaman Modal, Himawan Hariyoga, kembali berupaya mendorong minat pihak Australia untuk menanamkan modal di Indonesia sewaktu memberikan sambutan pada Indonesia Business Summit 2015. Sementara Menteri Perdagangan dan Investasi Andrew Robb memimpin misi perdagangan dan investasi pemerintah Australia dengan mengikut sertakan wakil-wakil sektor korporat Australia yang berjumlah 360 perusahaan dari sebelumnya sekitar 250. Dalam pembukaan sambutannya pada acara yang sama, Menteri Andrew Robb mengutip perkataan Perdana Menteri Malcolm Turnbull bahwa terbuka peluang lebih besar bagi Australia untuk berinvestasi di Indonesia dan sebaliknya. Dari perspektif Australia, kami ingin melihat lebih banyak bisnis kami hadir di Indonesia, ujar Menteri Andrew Robb. Bukan hanya pihak pemerintah Australia, seperti diantaranya adalah Australian Trade Commission, pihak swasta Australia yang diwakili oleh AIBC, Australia Indonesia Business Council pun melalui ketuanya, Depnat Gu Haroy, mengajak para pengusaha dan eksekutif puncak Australia untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Memberikan sambutan pada Business Forum pertengahan tahun lalu di Melbourne, Depnat Gu Haroy yang juga adalah Direktur Roy Morgan International untuk kawasan Asia mengatakan bahwa kondisi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau lebih populer dengan panggilan Jokowi amatlah berbeda dengan apa yang digembar-gemborkan di sebagian media massa nasional Indonesia selama ini. Dia menegaskan bahwa Indonesia saat ini justru menunjukkan kinerja lumayan bagus yang didasarkan pada penelitian oleh Roy Morgan International. Sejumlah data dan angka berikut ini dapat sepintas menunjukkan besarnya potensi ekonomi Indonesia, negara tetangga dekat yang mana Australia dapat mengambil manfaat dari peningkatan hubungan Ekbis dengannya. Indonesia adalah negara yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara
karena negara terbesar di kawasan ini menyandang predikat economic powerhouse-nya ASEAN, alias Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam sebuah presentasi, bos IABC, Indonesia Australia Business Council, Chris Sulisto, pernah menyebut bahwa perekonomian Indonesia membentuk hampir separuhnya perekonomian kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil survei UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Indonesia telah bertengger pada posisi keempat sebagai negara tujuan investasi terpopuler di dunia. Jika 2 tahun sebelumnya, Indonesia masih berada di urutan ke-16 perekonomian terbesar dunia, tidak sampai 2 dekade negara ini diyakini akan menjadi perekonomian terbesar ke-7. Menurut ANZ, Indonesia memang merupakan negara yang menarik untuk investasi ditilik dari pertumbuhan investasi langsung asing, FDI, Foreign Direct Investment, terbesar di kawasan ASEAN. Liputan The Economist mengukuhkan Indonesia sebagai prioritas investasi kedua di Asia. JBIC, Japan Bank for International Cooperation, menjuluki Indonesia sebagai negara paling menjanjikan kedua bagi pebisnis asing. Sementara AmCham, American Chamber of Commerce, dan USCC mengabarkan bahwa 75% dari perusahaan-perusahaan Amerika telah mempunyai rencana untuk memperluas usaha di Indonesia. Sejauh ini, mengambil taksiran Austrade sebagaimana dilansir oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT, lebih dari 250 perusahaan Australia berbisnis di Indonesia. Kebanyakan dari mereka telah menanamkan modal yang signifikan atau hendak menambah investasi di berbagai sektor, mulai dari asuransi dan perbankan, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, hingga jasa. Kalangan pebisnis Australia tampaknya semakin menyadari potensi ekonomi Indonesia yang menjanjikan tadi. Namun sebaliknya, para pengusaha Indonesia memiliki pandangan bahwa Australia adalah pasar yang relatif kecil dan terlebih lagi sukar ditembus. Peningkatan investasi dan perdagangan antara Australia dan Indonesia juga bukannya tanpa kendala. Baik komunitas bisnis Australia maupun Indonesia sama-sama berpendapat bahwa informasi mengenai peluang bisnis dan perdagangan di kedua pasar masih kurang. Ditambah dengan kesalahan informasi yang menghambat peningkatan investasi dan perdagangan antara kedua perekonomian. Tidak bisa dipungkiri, cukup banyak di antara masyarakat umum Australia yang luput mengikuti segenap berita di media massa mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian melaju. Mereka ini tergolong buta akan sejumlah informasi penting dan terpercaya menyangkut Indonesia. Walaupun demikian, satu hal yang pasti, yaitu kedua negara sudah bersepakat untuk memperkuat hubungan ekbis yang masih memiliki banyak ruang untuk terus ditingkatkan. Artikel ini ditulis oleh Hendrarto Darudoyo, Wakil Ketua AIJA.